Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu alamat soket. Alamat soket ialah IP F4 menggunakan alamat biner 32 bit untuk mengidentifikasi host yang berkomunikasi. Klien harus menentukan alamat IP dari host yang menjalankan program server yang memulai komunikasi. Infrastruktur jaringan menggunakan 32 bit alamat tujuan untuk merutekan informasi klien ke mesin yang tepat. Alamat dapat ditentukan dengan nilai integer panjang 32 bit atau menggunakan misalnya 169.8.3.1. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kodingan alamat soket. Cetak host info, cari informasi host, alamat, alias untuk argumen nama host dan cetak ke konsol baris. Ambil instance dasar iPhone entry untuk host yang ditentukan, baris 11-12. Hubungi DNS resolve dengan argumen nama host. Jika berhasil, host info akan mereferensikan instance kelas IP hostnya yang berisi informasi untuk host yang ditentukan. Jika pencarian gagal, eksekusi kode akan jatuh ke blok cat pada baris 30-32. Kemudian yang kedua itu cetak nama canonic baris 14-15. Kemudian tampilkan daftar alamat IP baris 17-22. Kemudian menampilkan daftar nama host alias baris 24-29. Kedua, cetak informasi tentang host lokal baris 37-46. Dapatkan dan cetak nama host lokal menggunakan DNS. Baik, di materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang implementasi soket.net. Soket adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Hampir semua komunikasi antar komputer sekarang berdasarkan protokol internet. Oleh karena itu, hampir semua soket di jaringan komputer adalah soket internet. Sebuah alamat soket terdiri atas kombinasi sebuah alamat IP dan sebuah nomor port, mirip seperti sebuah koneksi telepon yang memiliki nomor telepon dan nomor ekstensinya. Berdasarkan alamat ini, soket internet mengirim paket data yang masuk ke sebuah proses atau thread aplikasi tujuan. Soket memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu local IP, kedua protokol, ketiga local port, keempat remote IP, kelima remote port. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan soket. Soket awalnya dibuat untuk berbagai software distribution atau biasa disebut dengan DBD dan Unix. Versi soket untuk Microsoft Windows yang disebut WinSock 1.1 awalnya dirilis pada tahun 1992 dan saat ini menggunakan versi 2.0. Dengan beberapa perbedaan kecil, WinSock menyediakan fungsi soket standar yang tersedia di antar muka soket berkelai berbasis C. Dan pada tahun 2002, Microsoft merilis kerangka kerja API standar yang dikenal sebagai NET, yang menyediakan pustaka kelas terpadu di semua bahasa pemrograman yang ditawarkan Microsoft. Di antara fitur pustaka adalah kelas tingkat yang lebih tinggi yang menyembunyikan banyak detail implementasi dan menyederhanakan banyak tugas pemrograman. Namun, abstraksi terkadang dapat menyembunyikan beberapa fleksibilitas dan kekuatan antarmuka tingkat
yang lebih rendah. Antarmuka berkelahi soket yang secara universitas dikenal sebagai soket. Singkatnya adalah antarmuka pemrograman aplikasi atau biasa disebut API, standar de facto untuk jaringan yang mencakup berbagai sistem informasi. Soket API dirancang untuk menyediakan akses umum ke layanan komunikasi antar proses yang mungkin diterapkan oleh protokol apapun yang didukung pada platform tertentu. IPX, Appletal, TCP atau IP dan seterusnya. Sebagai konsekuensi dari pendekatan umum ini, soket API mungkin tampak sangat rumit pada awalnya, namun pada kenyataannya, dasar-dasar pemrograman jaringan menggunakan protokol internet atau biasa disebut dengan TCP atau IP tidaklah sulit. Antarmuka soket telah ada sejak lama, setidaknya di waktu internet, tetapi sepertinya akan tetap penting di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, stambuk F551-19134 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat dari buku itu. Yang pertama, yang terdapat pada baris pertama, using system for console integer 32, argument, exception, environment. Ini adalah library dari codingan yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut ke, dan ini adalah yang baris kelima adalah kelas TCP echo server dan private const integer book size 32 dengan teksnya size of receive buffer. Kemudian static void main yang terdapat dari baris 10 sampai 15 ini adalah setup aplikasi dan penguraian parameternya. Kemudian baris ke 17 sampai dengan 24 itu adalah pembuatan soket server. Pendengar diinisiasikan dengan IP address, any, dan nomor port. Nomor portnya server yang ditentukan. IP address any adalah yaitu IP address default, yaitu 0.0.0.0 dan menunjukkan bahwa pendengar akan mendengarkan di semua antarmuka lokal yang tersedia. Atau jika Anda menjalankan mesin yang multi-homed di bidang ini dapat digunakan untuk menentukan antarmuka yang dapat digunakan atau didengarkan. TCP listener ini adalah digunakan untuk mendengarkan permintaan koneksi klien pada port yang ditentukan di konstruktornya. Kemudian pada baris ke-29 hingga ke 53 itu digunakan untuk mengulang selamanya digunakan untuk berulang menangani koneksi masuk. Yang pertama itu dia juga digunakan untuk menerima koneksi masuk yang terdapat pada baris 35. Satu-satunya tujuan dari turunan
TCP listener untuk menyediakan turunan TCP client baru yang terhubung untuk setiap koneksi TCP baru. Ketika server siap untuk menangani klien, memanggil accept TCP client yang memblokir hingga koneksi masuk ke port TCP listener. Kemudian pada baris ke-48 dan 49 itu digunakan untuk tutup aliran dan soket klien, network stream, dan soket TCP client. Dan yang terdapat pada 51 hingga 54 itu penanganan pengecualian. Server harus cukup kuat untuk menangani klien yang tidak berfungsi atau berbahaya tanpa crash. Pengecualian apapun yang terjadi selama pemrosesan ditangkap di sini dan ditulis ke konsol, network stream, dan soket yang mendasarinya. Ditutup untuk dibersihkan. Perhatikan bahwa blok cache ini berada di dalam loop for. Jadi, setelah menangani pengecualian, loop berlanjut dan klien lain dapat dilayani. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Saringko, Standbook F551 19080. Baik, berikut penjelasan codingan saya. Baris ke-9 sampai 19 yaitu menjelaskan tentang setup aplikasi dan pengurangan parameter. Berikutnya dari baris ke-17 sampai ke-19 yaitu penjelasan ubah argumen menjadi bit. Terus slide ke-21 sampai dengan 22 sendiri menjelaskan tentang pembuatan soket UDP. Instansi UDP range ini dapat mengirim datagram ke soket UDP manapun. 24 sampai dengan 42 sendiri yaitu menjelaskan tentang kirim datagram dan terima responnya. Kemudian slide ke-25 sendiri. 25 sendiri sampai dengan 26 menjelaskan tentang mengirim datagram panggilan set dalam kurung mengambil array bit, datagram, dan jumlah bit untuk dikirim sebagai argumen. Send op juga dapat menggunakan argumen opsional. Kemudian baris ke-30 sampai 32 menjelaskan tentang buat titik akhir IP jarak jauh untuk menerima menentukan kombinasi alamat dan port. Instansi IP endpoint ini akan diteruskan sebagai referensi ke metode receive.
baris ke-34 sampai 35, baris ke-34 sampai 35 sendiri, yaitu menjelaskan tentang menangani penerimaan datagram sampai menerima datagram ketika kembali contoh jarak jauh IP endpoint akan berisi alamat dan informasi port untuk host jarak jauh mengirim paket yang berupa yang baru saja diterima. Kemudian baris ke 37 sampai 39 sendiri, 37 sampai 39 sendiri menjelaskan tentang cetak hasil penerima. Dan untuk baris ke 44 yaitu menjelaskan tentang tutup soket. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Muhammad, Stambuk F551-17-226. Ingin menjelaskan suatu program kode 5. Pertama, di baris 8 sampai 14 suatu aplikasi dan penguraian parameter APCO server menggunakan satu parameter opsional port lokal dari soket server Echo. Port default yang digunakan adalah 7. Kemudian di baris ke-16 dan sampai ke 22 buat instance app clean. Tidak seperti program clean UDP kami. Server UDP harus secara eksplisit menyetel port lokal ke nomor yang dikenal oleh klien. Jika tidak, klien tidak akan mengetahui port tujuan untuk data program permintaan echo-nya. Dan baris ke 24 sampai ke 26 buat instansi iPad Point. Kelas iPad Point menentukan kombinasi alamat dan port. Instansi iPad Point ini akan diteruskan sebagai referensi ke metode yang akan mengisinya dengan alamat IP dan informasi port mengirim jarak jauh. Dan kemudian ke baris 28 sampai 40 secara berulang menangani data program permintaan GEMA. Server app menggunakan satu app clean. Untuk semua komunikasi tidak seperti server TCP yang membuat soket baru dengan setiap atau yang berhasil. Mungkin sampai sini saja yang bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum. Salah itu.